hormati Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pindrang, Bapak Iwan Bahfian Esos. Juga yang kami hormati para kepala desa beserta rombongan se-Kabupaten Pindrang. Bangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Beliau adalah Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pindrang. Tentunya beserta Bapak dan Ibu sekalian, rombongan yang menyertai beliau yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kita sedang menjadi duta Indonesia dalam ASEAN Village Network untuk kategori desa digital. Kemudian tahun lalu kita meraih juara lomba desa anti korupsi, ya, juara lomba desa tingkat nasional regional 2, desa pangan aman terbaik peringkat 4, desa pelaksana keterbukaan informasi publik, dan terakhir Kementerian Dalam Negeri menetapkan Desa Cibirwetan sebagai lokus pembelajaran tata kelola desa. Kebetulan kita berdekatan dengan BPSDM Kemendagri di Jatinangor, dan seiring praktek baik yang dinilai sesuai dengan arah kebijakan dan regulasi, kami dijadikan sebagai sumber belajar, mentasbihkan Desa Cibirwetan sebagai desa pembelajar. Ini sesuatu yang berat dan ini diraih tidak dengan mudah, karena kami bekerja keras untuk mewujudkan bagaimana tata kelola yang baik. Dan tujuan dari rombongan pemerintahan desa se-Kabupaten Pindrang kepada Bapak Iwan Bahfian Esos disilakan. Semua sampurasun sampai izin ikuti bahasa setempat. Yang pertama saya sampaikan kepada Bapak Kepala Desa Cibirwetan, Bapak Ardian Apriatna SP, yang saya hormati Ibu Ketua Tim Program PKK beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Ketua dan anggota BPD Cibirwetan serta seluruh masyarakat Cibirwetan yang kebetulan pada saat ini dengan antusias menyambut kedatangan rombongan kami dari Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Kepala Desa Cibirwetan, sebelum saya masuk kepada penyampaian maksud dan tujuan, izinkan kami menginformasikan bahwa Kabupaten Pindrang itu salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Selatan yang jaraknya dari ibu kota provinsi itu 180 kilo, Pak. Yang ditempuh kalau perjalanan darat dari bandara ke Kabupaten Pindrang itu 4 jam. Kami berbatasan langsung dengan Sulawesi Barat. Kami terdiri dari 69 desa. 69 desa, dan kebetulan yang hadir di sini hampir semua unsur yang ada di pemerintahan desa itu hadir. Ada Bapak Kepala Desa kami yang di depan, dan di belakangnya lagi itu ada Ibu Desa, kemudian perwakilan dari perangkat desa, seluruh desa di Kabupaten Pindrang. Kemudian maksud dan tujuan kedatangan kami ini ingin memetik ilmu, ingin memetik hikmah apa yang disahkan oleh Bapak
Kepala Desa Ciboyetan, sehingga tadi saya kaget ini Pak. Saya tanya Ibu Ketua Tim PKK-nya, saya bilang Bapak ini sebenarnya sudah periode keberapa sehingga hasilnya ini sudah begini Pak. Ibu Ketua Tim PKK mengatakan bahwa baru satu periode. Kami rombongan Pak di Kabupaten Pinrang mendoakan Bapak semoga bisa terpilih kembali Pak, sehingga masyarakat di Ciboyetan ini makin sejahtera. Nah, sebenarnya dari tahun kemarin Pak Desa kami sudah sangat kepingin ke sini. Cuma kendala ada habis COVID dan sebagainya, maka kami agak tunda dan baru kesampaian pada tahun ini. Rombongan kami sudah tiba di Ciboyetan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kegiatan ini disiarkan secara live streaming melalui channel YouTube Swarga TV. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabid, rombongan yang saya hormati, izin untuk kedua kalinya. Tadi sempat ngobrol juga dan saya sempat menjalani juga perjalanan dari Bandara Maros lewat Pinrang. Jadi kebetulan saya pernah ke Polewali Mandar, pernah sampai ke Mamuju. Majene juga sudah, jadi termasuk beberapa wilayah lain. Kalau ke Makassar mungkin terakhir 6 bulan lalu ya, saya sempat singgah di Makassar. Tapi untuk keseluruhan Sulawesi, alhamdulillah bahkan saya sudah sampai juga di Kepulauan Sangihe dan Talaut. Jadi untuk mengembara di wilayah Sulawesi sampai ke Bunaken. Cuma sayangnya istri saya nggak sempat dibawa karena ke sana itu berangkat dengan biaya perjalanan negara gitu. Tapi alhamdulillah selama di sana masih ingat pulang Pak. Tidak ingat untuk tidak pulang. Hutan pangkuan desa 202 hektar dan ditanami kopi, kopinya bisa dinikmati. Tapi kalau bicara kopi, saya juga punya cita rasa kopi yang dari Sulawesi itu luar biasa. Jadi saya sering ngopi di Kopi Ujung di Sombaupu. Kemudian juga banyak di sini juga beredar varian-varian kopi Toraja. Tapi yang kami sajikan hari ini adalah kopi Manglayang. Jadi kopi Manglayang itu arabikanya yang ditanam di ketinggian Gunung Manglayang. Makan layanan sosial dasar, bukan mengutamakan infrastruktur desa. Jadi amanatnya itu. Tetapi kita seringkali merasa kepala desa tidak keren kalau tidak membangun jalan. Kepala desa tidak keren kalau tidak menyelesaikan jembatan. Iya, itu adalah prioritas kebutuhan, tapi jangan lupakan aspek manusianya. Bagaimana desa menjadi kuat kalau manusianya tidak menjadi manusia yang kuat di desa. Itu yang harus kita lakukan. Kami titipkan, jika desa ingin maju dan desa ingin mendapatkan perhatian dari dinas-dinas kabupaten, maka caranya adalah berbaik-baiklah dengan dinas yang membina desa. Jadi sekarang sudah benar Pinrang datang ke sini dengan kabidnya. Karena kalau sudah dekat dengan kabidnya, apapun keluhan desa kita sampaikan ke Pak Kabid, biarlah Pak Kabid yang menghubungi dinas-dinas agar desa Anda diperhatikan. Karena Pak Kabid itu mengformulasikan antara program yang dibangun berdasarkan RPJMD desa dengan program pembangunan bupati, memberikan informasi kepada desa, ini loh yang bisa diakses di dinas ini, dinas ini. Ada bantuan sapi, tolong ke dinas ini. Ada bantuan untuk pertanian, tolong ke dinas ini. Nah, kita dari Pak Kabid harus mendapatkan
informasi jejaring untuk mengakses program-program non APBD. Sehingga Cibiru Wetan, Bapak dan Ibu, bukan tidak membangun infrastruktur. Jangan salah, karena kadesnya prioritasnya layanan sosial dasar, infrastruktur tidak dibangun, kami bangun. Tapi kami bangun dengan kolaboratif dan pentahelix. Ada aspirasi pusat, bangun irigasi, bangun jalan, bangun rumah tidak layak huni. Ada aspirasi provinsi melalui DPRD, ada aspirasi kabupaten, dan ada program-program pendanaan kompetitif di tingkat kabupaten maupun provinsi. Jadi strategi Cibiru Wetan adalah APBD prioritas kelainan dasar, non APBD kepada infrastruktur desa, sehingga terjadilah kolaborasi pembangunan. Ikut anjungan Dukcapil Mandiri bahwa proses-proses ini tidak bisa semuanya digital, tapi proses pendaftarannya bisa digital, tapi pencetakannya tidak bisa digital. Maka di desa ada anjungan Dukcapil Mandiri, mesin pencetak KTP sendiri, pencetak KK sendiri, pencetak akte kematian dan pencetak akte kelahiran, serta pencetak kartu identitas anak. Ibu-ibu nanti kalau sambil makan siang akan melihat anjungan Dukcapil Mandiri. Sehingga di Cibiru Wetan masyarakat tidak harus datang ke kantor kabupaten untuk memperbaiki KTP, cukup di desa saja. Melayani bahwa adanya pemerintahan itu harus menjadi pemerintahan yang melayani atau servant leader. Jadi kita menjadi pemerintahan harus menjadi pelayan. Orang lain hari Sabtunya adalah hari libur. Karena komitmen, saya mengajak perangkat desa hari Sabtu ngantor setengah hari kerja. Jadi di Cibiru Wetan hari Sabtu pun aman Pak, kunjungan masih bisa terima karena kami adalah hari kerja. Kalau bapak-bapak dari Pinrang sekarang hari jalan-jalan, kalau kami hari kerja. Baik, slide berikut. Di desa Cibiru Wetan itu tidak hanya pelatihan selesai, tapi diakseskan PIRT-nya, halalnya, bahkan jejaring usahanya termasuk disediakan pasar digital. Kemudian teknologi tepat gunanya kita juga bina sehingga kita menjadi juara. Circle ekonomi desa itu seperti apa? Praktiknya sederhana. Ketika desa menganggarkan PMT untuk stunting, desa juga membentuk BUMDes, desa juga mengadakan ketahanan pangan, maka itu harus menjadi link yang saling keterkaitan. Posyandu butuh PMT, PMT butuh sumber gizi itu pangan, bisa telur, daging, dan lainnya. BUMDes butuh pasar. Maka kita dorong posyandu order ke BUMDes, BUMDes beli ke KWT, BUMDes beli ke peternakan, dan kita wajibkan oleh desa tidak boleh ada PMT yang membeli bahan pabrikan, sehingga dana desa berputar di desa dari BUMDes, posyandu, dan dinikmati oleh masyarakat. Itu circle ekonomi desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan aplaus yang lebih meriah untuk Bapak Hadian Supriyatna. Terima kasih Pak Hadian atas pemaparan. Memasuki sesi sharing juga diskusi terkait tadi apa yang sudah dipaparkan, di mana nanti setiap pertanyaan maupun pernyataan akan langsung direspon oleh pemapar. Kami persilahkan kepada hadirin yang hendak memberikan pertanyaan maupun pernyataan untuk menyebutkan nama dan unsur apa. Kami serta teman-teman dari rombongan Kabupaten Pinrang. Terima kasih Pak Desa sudah memaparkan sedetil mungkin terkait dengan Desa Cibiru Wetan. Tadi kami sempat mendengarkan ada 11 program misi yang sudah terlaksana, sisa 1. Kami berharap di 11 program ini bagi-bagi ATM-nya Pak Desa. ATM itu mudah-mudahan kami bisa amati, tiru, dan modifikasi. Kalau Pak Desa ini ada 11 digit ATM-nya, dan setiap 1 digit saya lihat baik luar biasa. Dan alhamdulillah hari ini 1 kepala desa yang kemudian memberikan motivasi kepada segerombolan Kabupaten Pinrang, seandainya Bapak jadi calon kepala daerah di Pinrang, insya Allah 30% sudah ke kita. Waktu Pak Desa mau maju, kira-kira apa yang mendasari sebelum masuk di Pilkades? Apakah ini dorongan oleh masyarakat, ataukah misalnya itu adalah murni dari hati nurani? Kira-kira dampak daripada desa digital yang dirasakan saat ini oleh Desa Cibiru Wetan terkait dengan digital desa, kira-kira apakah ini sangat berdampak dengan masyarakat yang ada di internal sendiri, ataukah misalnya ini adalah sebuah
gebrakan yang kemudian diketahui oleh khususnya se-Kabupaten Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rian untuk langsung menanggapi. Mau pasang baliho di Pinrang nanti. Tapi hanya masang baliho saja, paling mampunya satu. karena mana mungkin terrealisasi. Tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Apalagi sekarang kalau untuk mencalonkan kepala desa saja bisa dari mana dia seluruh Indonesia ya, apalagi calon bupati. Baik, yang pertama adalah apa yang memotivasi saya menjadi kepala desa. Ini yang berat karena ini kan persoalan tentang bagaimana kesadaran kritis pada diri pribadi tentang hakikat manusia terlahir harus berguna dan memberi manfaat kepada masyarakat. Jadi pikirannya adalah saya terlahir dibimbing oleh orang tua, kemudian disekolahkan, mendapatkan ilmu, ada pengalaman ruang-ruang pekerjaan yang memberikan gambaran tentang bagaimana sebuah desa itu bisa dikelola secara ideal. Nah, atas dasar kesadaran bahwa kita tinggal di desa, kita selaku warga desa harus memberi manfaat, maka pilihan saya tidak langsung kepala desa, tapi saya menceburkan diri menjadi bagian untuk ikut serta membangun desa pada posisi apa saja. Terjadi perang antara persepsi ideal, antara informasi yang kita terima regulasi tentang bagaimana desa dikelola dan bagaimana tindakan para penyelenggara desa, itu membuat keterpanggilan pada diri saya untuk menawarkan diri. Sekiranya masyarakat percaya, beri kesempatan saya untuk memimpin. Jadi menawarkan diri itu pilihan terakhir. Setelah masyarakat juga sebagian mendorong atas kiprah saya selama ini. Jadi kita terbangun brand. Oh, hadian itu dulunya BPD, waktu jadi BPD begini. Hadian jadi LPM, waktu jadi LPM begini. Hadian membina kelompok wanita tani begini. Sosoknya mulai dikenal. Mau datang ke desa secara biasa agar ketemu dengan Pak Kades sehingga bisa ngopi bareng boleh. Atau karena kesibukan dia memilih melalui digital. Sehingga masyarakat merasakan manfaat menjadi opsi pilihan. Dan manfaatnya adalah yang kedua adalah terjadi transformasi penguatan kapasitas secara digital. Masyarakat bisa bisnis online, masyarakat bisa berjejaring, masyarakat bisa paham berinteraksi dengan desa. Kemudian manfaatnya ke dunia luar, setuju bahwa kita berdesa ada seninya. Bapak bisa jadi bekerja keras lebih dari saya di Pinrang, tapi tidak ada orang yang mau studi banding ke desa Bapak karena Bapak tidak menyombongkan diri di dunia digital. Ya, Cibiro Wetan bisa dikenal oleh Pinrang karena ada di Google, ada di YouTube. Berarti manfaat digital bagi desa yang bersumber dari support dunia luar itu jelas ada. Hadirnya 6.000 pengunjung tahun lalu, hadirnya tamu-tamu dari Rwanda, hadirnya dari 7 negara Eropa ke Cibiro Wetan, itu manfaat dari digitalisasi. Maka salah satu racun yang saya sampaikan, Bapak akan ketinggalan kalau Bapak tidak bermain di dunia digital. Dan main di dunia digital jangan berpikir itu sulit, karena Cibiro Wetan saja yang SDM awalnya SMA sekarang sudah jadi para sarjana, pegang aplikasi berhasil mengangkat Cibiro Wetan menjadi juara. Karena aplikasi-aplikasi yang kita pakai itu tidak menyulitkan. Kalau Bapak tertarik, nanti tinggal kita bicara kerjasama kemitraan. Kami punya aplikasi, Bapak punya anggaran. Kembalikan anggaran Bapak ke desa kami yang berikan aplikasi ke desa Bapak. Jadi manfaatnya itu Pak, datang. Ada? Ya, silakan Mas. Yang di depan. Nama saya Bang Hakim dari Desa Bicara Berguna. Sebenarnya posisinya adalah harapan sebenarnya, bukan pertanyaan. Jadi, terima kasih kepada rekan kami, kepada Desa Cibiro Wetan, merupakan salah satu destinasi pendidikan untuk kemajuan desa. Dan sebenarnya kita tidak salah berkunjung ke sini dari rentetan capaian-capaian di tingkat nasional, daerah dan kabupaten. Memang ini menjadi sebuah rujukan buat kita. Jadi
secara informasi kami sudah bisa melihat, mengapresiasi, bahkan kunjungan kami ini adalah merupakan salah satu kegiatan untuk melaksanakan beberapa hal di bidang pemerintahan, khususnya di pemerintahan desa. Kami bagaimana bisa desa Cibiruetan ini bisa naik rekor, menjadi top rekor. Dan tentunya sama dengan teman tadi pembicara sebelumnya bahwa Pak Desa Cibiruetan ini periode sama dengan kami di 2019 berakhir di 2005. Saya juga sebenarnya sama dengan pemikirannya. Saya tidak melihat tambahan 2 tahun karena sejak kami dipilih itu memang kontraknya 2025. Luar biasa. Persoalan penambahan 2 tahun justru saya sebenarnya membebani pemikiran saya, bukan saya bergembira. Mungkin di tempat lain ada yang gembira, saya terbebani sebenarnya. Karena kenapa? Ada sesuatu yang mesti kita ubah nantinya ketika terjadi penambahan priorisasi atau 2 tahun tambahan masa jabatan yang mesti kita ubah dari 25 ke 2007. Ya. Dan secara pribadi sebenarnya ini salah sedikit bisa membunuh karakter demokrasi yang ada di desa. 3 kali 6 itu merupakan sudah cukup buat saya. Ya, mengembangkan demokrasi yang ada sehingga perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini karakter itu berubah. Jadi banyak sebenarnya potensi yang ada di desa yang ingin mengaplikasikan dirinya melalui pemerintah desa itu tertahan dengan adanya penambahan 2 tahun ini. Kegiatan yang sudah mencapai track record tingkat nasional. Kebetulan kami di Desa Bicara persiapan untuk desa anti korupsi di kabupaten. Makanya kedatangan di sini sama dikatakan tadi mungkin ada nomor PIN yang bisa dikasih nanti supaya kami bisa berkolaborasi sehingga untuk menyaingi Desa Cibiruetan itu sudah tidak mampu lagi sebenarnya, tapi minimal bisa mengikuti jejaknya itu. Ya kenapa? Potensi yang ada di daerah kami sebagai Kabupaten Pindrang itu jauh beda dengan yang ada di daerah Cibiruetan ini, khususnya di Kecamatan Cilenyi. Jadi kuncinya itu berlembaga. Setelah itu panggil LPM, PKK semua, ajak untuk menjadi bagian mitra pemerintah desa dalam pelaksanaan visi misi. Dan yang ketiga adalah konsolidasi dengan para kontestan politik. Yang kami lakukan adalah pemenang yang sowan menyampaikan permohonan maaf apabila dalam proses pilkades ada saja tim-tim kita yang saling menjelekan bergesekan. Untuk itu saya mohon maaf dan saya minta izin. Gagasan-gagasan Bapak yang disampaikan pada debat kandidat itu bagus. Bagaimana kalau saya masukkan ke dalam program-program RPJMD saya? Karena saya yakin tujuan Anda nyalon juga untuk membangun desa. Perkara isi RPJMD desa benar nggak visinya calon lawan yang kalah? Belum tentu juga, tapi pengakuan politis hari itu adalah clear. Dalam proses negosiasi menurunkan derajat 1 digit lebih rendah, nggak ada persoalan demi tercapainya tujuan yang lebih baik. Saya menjadi pemenang. Cukup? Oke, karena dirasa sudah cukup, kita akan tutup diskusi ini Pak Hadian. Ya. Karena mungkin rekan-rekan dari Pindrang juga akan melanjutkan perjalanannya untuk studi Bandung ya Pak ya. Iya. Kami ucapkan terima kasih Pak Hadian atas pemaparannya. Juga kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang sudah menyimak diskusi ini dari awal hingga akhir. Untuk itu kita tutup diskusi ini. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, mohon berkenan Pak Hadian di depan karena selanjutnya ada penyerahan cenderamata yang akan diserahkan. Yang ada di Desa Cibiruetan. Ini juga ada rendang Restu Mande yang menjadi juara. Ada peyuk Bandung, nanti Ibu bisa cicipi di hotel. Ciri khas makanan Bandung. Dihormati dengan selesainya penyerahan cenderamata, maka selesai pula serangkaian seremonial pada siang hari ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapatan terakhir Kecamatan Soito.
Desa Pinjara dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini kunjungan kami ke Desa Cibiruetan tentunya dalam hal pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur desa dan penyelenggaraan daripada pemerintahan desa yang ada di wilayah kami. Kunjungan kami di sini mendapat sambutan hangat dari seluruh elemen masyarakat yang hadir, dan tentunya kami sangat berharap agar kita dapat membawa sinergitas bersama dengan desa yang ada di Cibiruetan. Dan terlebih pula kami sampaikan selamat hari jadi Kabupaten Bandung dan Desa Cibiruetan. Semoga tetap jaya dan sukses selalu.